Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial dengan materi Alam Indonesiaku untuk paket B setara dengan SMP atau MTS. Letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang dan garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan, yang dibatasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa dan garis bujur barat dan bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Letak astronomis Indonesia yaitu 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua, secara geografis, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu pada sebelah utara berhubungan dengan Selat Malaka, Malaysia Timur, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah selatan ada benua Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Pada sebelah timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, sedangkan sebelah barat yaitu Samudra Hindia. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita membahas mengenai iklim. Iklim yang pertama mengenai iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang bersifat panas. Hal ini juga menyebabkan Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Namun, selain itu, Indonesia juga mengenal musim pancaroba, yaitu musim antara perubahan kedua musim tersebut, yaitu peralihan antara musim kemarau dan musim penghujan. Yang kedua ada iklim muson atau musim. Iklim musim terdiri atas dua jenis, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Angin muson barat bertiup sekitar Oktober hingga April yang bersifat basah, sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim hujan atau penghujan. Sedangkan angin muson timur bertiup sekitar April hingga Oktober yang bersifat kering, yang mengakibatkan Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Selanjutnya ada iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak lautan. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi penguapan air laut sehingga udaranya menjadi lembab dan curah hujan tinggi. Kemudian ada letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur gunungan. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Spesifik. Wilayah Indonesia juga dilalui oleh dua jalur gunungan, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkumpasifik di sebelah timur. Dengan adanya dua jalur pegunungan tersebut, menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan juga rawan terjadi gempa bumi. Nah, di samping ada gambar dari lempeng Eurasia, lempeng Filipina, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Selanjutnya mengenai bentuk rupa bumi pada daratan. Ada tiga, yang pertama gunung, pegunungan, dan perbukitan. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menonjol tinggi ke atas seperti kerucut. Karena gunung merupakan tonjolan, maka gunung mempunyai ketinggian yang lebih tinggi daripada wilayah daratan yang ada di sekitarnya. Contoh gunung yang ada di Indonesia seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan yang lain-lain. Kemudian ada pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu, sehingga di pegunungan ini kita akan menjumpai banyak gunung. Berbeda dengan gunung, pegunungan tidak mengalami erupsi. Kemudian ada perbukitan. Perbukitan adalah bentuk muka bumi yang tinggi, memanjang, dan terdiri atas bukit-bukit dengan ketinggian antara 20 hingga 300 meter. Perbukitan ini menyerupai pegunungan, hanya tingkat ketinggiannya yang lebih rendah atau di bawah pegunungan.
Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plato, merupakan tanah datar yang luas di daerah yang tinggi. Ketinggian relief ini sekitar 200 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian lembah. Lembah merupakan dataran rendah yang berada di sekitar perbukitan. Sela-sela yang ada di kaki perbukitan ini disebut dengan lembah. Dengan kata lain, lembah merupakan dataran rendah yang dikelilingi oleh perbukitan atau pegunungan. Selanjutnya ada bentuk rupa bumi perairan. Yang pertama danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Ada dua macam danau, yaitu danau alami dan danau buatan. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di daratan. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, bagian-bagian sungai terdiri dari tiga. Yang pertama ada hulu. Hulu merupakan bagian awal dari sebuah sungai, sedangkan hilir merupakan bagian sungai yang terakhir, yang akhirnya akan mengantar sungai ke bagian muara atau laut. Nah, muara ini merupakan tempat berakhirnya aliran sungai. Air sungai biasanya bermuara di laut. Kemudian ada lautan. Lautan adalah daerah perairan yang sangat luas. Wilayah lautan terdiri atas samudera, laut, selat, teluk, tanjung, dan palung. Selanjutnya lahan. Lahan adalah kondisi tanah. Jenis tanah akan berpengaruh pada kesuburan tanah. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Nah, di samping merupakan gambar dari tanah aluvial. Kemudian ada tanah ansol. Tanah ansol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Ini merupakan gambar dari tanah andosol. Kemudian ada tanah endisol. Tanah endisol merupakan saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan labeli. Ini merupakan gambar dari tanah endisol. Selanjutnya ada tanah humusol. Tanah humusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur. Jadi tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanam tanaman. Kemudian ada tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral yang sangat subur. Tanah kapur. Seperti dengan namanya, tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Dan tanah yang terakhir yaitu tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorfik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.